Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu penguji UKIN Universitas Nusa Cendana PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023. Saya Dwi Ogrin Prianto, nomor UKG 2015 03 05 3098 dan NIM 2201 191250. Pada hari ini Senin 12 Juni 2023 akan membuat video pembelajaran untuk syarat UKIN 2023 PPG dalam jabatan periode 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Baik, untuk memulai pelajaran di pagi hari ini, silakan salah satu dari kalian pimpin doa supaya apa yang akan kita pelajari di hari ini nantinya benar-benar bermanfaat bagi kalian. Silakan salah satu pimpin doa dulu. Siapa berdoa? Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini apa ada yang tidak masuk? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Baik, alhamdulillah tidak ada. Semua sehat berarti ya? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran di pagi hari ini. Tolong diperhatikan Bapak absen dari absen 1 sampai selesai. Ahmad Bayu Ardiansyah. Hadir, Pak. Alvin Chandra. Hadir, Pak. Amelia Irfan. Hadir, Pak. Andi Bagus. Hadir, Pak. Andrian Davi. Hadir, Pak. Davi Satria. Hadir, Pak. Jaya Wardana. Hadir, Pak. Isa Alhaq. Hadir, Pak. Baik, kita masuk ke materi berikutnya. Siap. Oke, baik. Untuk selanjutnya sebelum kita masuk pada materi yang baru, apakah kalian masih ingat dengan materi yang kemarin sudah kita pelajari? Masih. Bagus. Oke, untuk mencoba mengingat-ingat kembali, silahkan beberapa anak mungkin bisa menyebutkan bagian-bagian mesin freeze itu apa saja. Silahkan. Ya, kamu? Alas mesin. Ya, alas mesin. Ada lagi? Ya, Kolom mesin. kolom mesin. Mungkin satu lagi? Ya. Lutut atau kaki mesin? Ya, kaki mesin atau lutut. Mungkin ada lagi? Ya, Erwin? Dudukan meja. Ya, dudukan meja. Terus mungkin satu lagi? Saya, Pak. Ya. Meja mesin. Ya, meja mesin. Sebenarnya masih ada beberapa bagian mesin freeze yang lain. Tetapi saya yakin dengan tadi teman menyebutkan, pasti kalian semua banyak yang tahu dan mengerti bagian-bagian yang lain dari mesin freeze. Berarti hari ini kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran yang berikutnya, yaitu tentang apa? Kegunaan dan fungsi alat bantu pada mesin freeze. Ya, sebelum kita mempelajari atau kita melakukan praktikum pada mesin freeze, sebaiknya kita memang harus mengetahui kegunaan dan fungsi pada alat bantu yang ada di mesin freeze, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan terjadi kecelakaan kerja atau kerusakan alat maupun kerusakan yang terjadi pada mesin freeze. Baik, kegunaan dan fungsi alat bantu pada mesin freeze itu adalah yang tadi sudah saya sampaikan, materi yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Sebelum kita mengulas
apa-apa kegunaan dan fungsi alat bantu pada mesin fris. Tujuan pembelajaran di pagi hari ini adalah supaya kalian dapat memahami dan menjelaskan perlengkapan mesin fris berdasarkan jenis dan fungsinya. Jadi seperti itu, supaya kalian dapat memahami dan menjelaskan perlengkapan mesin fris berdasarkan jenis dan fungsinya. Mengapa kita perlu memahami kegunaan dan fungsi alat bantu pada mesin fris? Mungkin ada yang bisa menyebutkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Jaya. Agar kita bisa mengerjakan dan membuat produk dengan hasil yang maksimal. Betul sekali. Dengan kita memahami fungsi pada alat bantu mesin fris, itu yang pertama mungkin agar bisa mengerjakan dan membuat produk dengan hasil yang maksimal sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin ada lagi? Silakan. Ya, silakan kamu. Supaya apa yang kita rencanakan dalam pembuatan produk bisa terlaksana sesuai dengan perencanaan. Betul sekali. Selain itu kita bisa memanage waktu, menata waktu, sehingga kita ketika mau membuat eksekusi mengerjakan sebuah produk, kita bisa memanage waktu, kita bisa menyusun perencanaan. Ini nanti estimasi waktunya membutuhkan berapa jam, berapa hari, sehingga kita tidak akan boros waktu. Mungkin ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Supaya produk yang kita buat bisa mendapatkan hasil yang akurat sesuai dengan perencanaan dan estimasi waktu yang tepat. Betul sekali. Ya, selain itu yang tidak kalah pentingnya, kita akan mendapatkan hasil pekerjaan yang akurat, hasil pekerjaan yang tidak jauh beda dengan job sheet yang telah kita pegang. Jadi sebelum kita praktek, kita mengerjakan sebuah produk di mesin fris, yang paling utama kita harus mengetahui kegunaan dari alat bantu dan fungsinya pada mesin fris, sehingga kita bisa memilih. Kita misalkan mau mengerjakan sebuah produk, yang kita butuhkan alat bantu ini, sehingga kita tidak akan membuang waktu sia-sia. Estimasi waktunya tepat, produknya bagus, akurat, sesuai dengan job sheet. Itu sebenarnya yang kita harapkan dalam kita mempelajari kegunaan dan fungsi pada alat bantu mesin fris. Baik. Selanjutnya perlengkapan atau alat bantu mesin fris. Ya, diantaranya ada beberapa yang perlu kalian ketahui dan pahami. Ya, mungkin kalian bisa menyebutkan mulai dari sini. Cap arbor, Ya, Swift arbor. ya, Korek arbor. Long arbor. boring kan arbor, Clamping. Angel Clap, V-block, Best sih. Swivel Fish, Compound Vice, Rotary ya. Lever, DVC heads. Ya, perhatikan, itu adalah bagian-bagian perlengkapan atau alat bantu pada mesin fris. Jadi nanti kalau diperhatikan, supaya kalian nanti benar-benar bisa memilih alat bantu atau menentukan alat apa yang akan kalian gunakan ketika kalian nanti eksekusi di mesin fris. Baik, sekarang kita akan mengulas satu persatu bagian dari alat bantu dan fungsinya dari mesin fris yang tadi sudah kalian sebutkan. Yang pertama ada drill chuck arbor. Ya, ini bentuk bendanya, fungsinya dipakai untuk mencekam mata bor atau tool lain yang berdiameter kecil dan memiliki bentuk seperti tangkai silindris atau bulat, sehingga benda kerja yang akan kita kerjakan nanti mudah dikerjakan dengan pisau yang tangkainya berbentuk silindris, sehingga kita perlu menggunakan alat bantu yang namanya drill chuck arbor. Terus yang berikutnya, yang kedua adalah sleeve arbor. Ada sleeve arbor untuk potong atau cutter, dan ada yang sleeve arbor yang twin drill. Ya, ini bentuknya, bendanya seperti yang ada di layar. Nah, untuk sleeve arbor digunakan untuk mencekam end mill atau pisau jari. Cutter yang memiliki bentuk tangkai tirus.
yang ada di layar kalian perhatikan ya. Sekali lagi untuk sleeve arbor digunakan untuk mencekam end mill cutter yang memiliki bentuk tangkai silindris. Terus yang berikutnya untuk sleeve arbor for twin drill digunakan untuk mencekam twin drill yang memiliki bentuk tangkai tirus. Terus yang berikutnya yang nomor 3 ada apa? Collet arbor. Ya, ini bentuknya, bendanya nanti bisa kalian pahami ketika di bengkel kita praktikum. Kalian bisa gunakan untuk mengerjakan sebagai alat bantu waktu di mesin freeze. Fungsinya apa? Collet arbor digunakan untuk mencekam pisau dengan tangkai silindris dan didesain untuk dapat mencekam pisau dengan diameter yang bervariasi. Berarti dengan diameter yang berbeda-beda. Jadi bisa digunakan untuk pisau freeze yang mulai kecil sampai yang terbesar. Terutama yang memiliki desain tangkai silindris atau bulat, sesuai dengan kapasitas collet yang sudah ditentukan. Di situ kalian bisa menggunakan collet sesuai dengan pisau yang kalian gunakan. Misalkan kalian menggunakan pisau berdiameter 15, berdiameter 16, atau berdiameter di bawah itu. Biasanya collet ini dilengkapi mulai dari nomor yang terkecil sampai yang terbesar. Kalian bisa memilih alat tersebut sesuai dengan pisau yang akan kalian gunakan. Terus yang keempat ada long arbor ya. Ini alatnya, fungsinya apa? Fungsinya adalah digunakan sebagai dudukan pisau yang dipasang pada spindle utama ya. Ini dipasang pada spindle utama pada posisi mendatar atau horizontal ya. Long arbor dilengkapi dengan ring-ring yang berfungsi untuk memposisikan ya. Jadi ini ada ring-ringnya yang digunakan untuk memposisikan pisaunya. Ini untuk tempat pisau. Misalkan kita ingin dekat dengan kepala pembagi, kita ingin dekat dengan ragungnya, ini bisa ditata ring-ringnya ini kita susun sesuai dengan kebutuhan kita. Pada long arbor terdapat alur pasak, sehingga meskipun benda tersebut atau alat tersebut berbentuk silindris akan tidak terjadi slip atau tidak terjadi putaran yang lepas karena di situ ada apa? Alur pasaknya. Baik, untuk yang selanjutnya yang kelima yaitu boring head arbor ya. Gunanya untuk mencekam boring tool, di mana pada boring tool biasanya disertai skala yang cukup teliti untuk pembuatan lubang yang memiliki ukuran presisi. Nah, kalau kita ingin menggunakan membuat ukuran yang presisi ya, kalau kita menggunakan bor ya biasanya kita ukurannya sesuai dengan mata bor yang ada. Tetapi kalau menggunakan alat ini kita bisa, misalkan kita membuat lubang 12,2, 12,05, itu bisa menggunakan alat ini sebagai penunjang untuk membuat skala ukuran yang memiliki presisi yang tinggi. Baik, yang selanjutnya yang keenam di sini ada clamping. Ya, ini clamping biasanya digunakan penjepit atau pencekam. Ya, clamping digunakan untuk mencekam material langsung pada meja mesin freeze. Jadi biasanya kalau kita nanti membuat benda kerja yang tidak membutuhkan ragung, kita bisa menggunakan clamping ini. Ya, dalam hal ini clamp digunakan sebagai pencekam, sedangkan T-slotnya sebagai pengencangnya. Di situ ada T-slotnya sebagai pengencang supaya benda kerja yang kamu pasang dengan clamping ini tidak akan goyang. Jadi seperti itu. Baik, berikutnya yang ke-13 terakhir ya. Ini ada dividing head atau kepala pembagi. Bentuk bendanya seperti yang ada di depan. Silahkan kalian perhatikan.
di bengkel kita juga sudah ada. Fungsinya untuk apa? Berarti kan dividing head atau kepala pembagi digunakan untuk membuat segi-segi yang beraturan. Bila kalian membuat sebuah produk persegi, ini menggunakan alat ini tidak perlu kalian detail menggambar, menata, tidak, tapi menggunakan ini perhitungan yang jelas, pembagian yang konkret akan otomatis langsung bisa terbagi dengan akurat dengan menggunakan alat bantu dividing head ini. Ya, digunakan untuk membuat segi-segi yang beraturan pada poros benda kerja maupun untuk membuat alur helix pada pemesinan freeze. Ya, dividing head biasanya dilengkapi dengan plat pembagi yang berfungsi untuk apa? Membantu pembagian yang tidak dapat dilakukan dengan pembagian langsung. Jadi plat ini digunakan untuk menghitung perhitungan bagaimana detailnya, bagaimana tempatnya, bagaimana putarannya, itu langsung bisa dihitung dan dibantu oleh plat pembagi yang ada pada alat bantu dividing head. Sehingga apa yang kamu kerjakan nantinya bisa mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang sesuai dengan job sheet atau perencanaan yang sudah kalian buat. Nanti kita akan membentuk sebuah kelompok ya, yang nantinya akan kalian kerjakan tugasnya, yaitu membuat perencanaan ya sebuah produk yang bisa dikerjakan di mesin freeze. Seperti yang Pak Ogrin share tadi di grup kelas, materi sudah saya berikan di grup, silahkan nanti dibuka sebagai bahan referensi untuk menentukan produk apa yang ingin kalian rencanakan menggunakan LKPD yang sudah Bapak siapkan. Ya, nanti ada buku paket, bisa kalian gunakan juga sebagai media mencari referensi pekerjaan, bisa kalian browsing, bisa kalian perhatikan juga materi yang sudah Bapak share di WhatsApp grup yang sudah Pak Ogrin share. Ya. Untuk pembagian kelompok nanti tolong dibagi sehingga nanti dalam kelompok ini ketika melakukan presentasi kalian akan saling menunjang. Dalam pembentukan kelompok yang sudah kita sepakati di pertemuan sebelumnya, ya, ini kelompok kita buat dengan nama alat-alat bantu pada mesin freeze. Sekali lagi, kelompok ini menggunakan nama alat-alat bantu yang ada pada mesin freeze. Untuk kelompok dividing head ada Koim, Andre, Ivan, dan Andi. Untuk kelompok clamping ada Erwin, Ferdi, Nalendra, dan Roy. Terus selanjutnya untuk kelompok Arbor ada Vikali, Jaya, dan Davis. Terus untuk yang terakhir kelompok V-Block ada Hafiz, Samsul, dan Irfan. Baik, silahkan kalian membentuk kelompok sesuai kesepakatan yang kita bagi tadi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan mengelompok pada kelompoknya masing-masing. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya, handphonenya, silahkan digunakan untuk mencari materi, untuk mengerjakan LKPD, bisa membuka materi yang Bapak share tadi. Silahkan, ini buku dan LKPD saya bagikan satu persatu. Silahkan masing-masing kelompok dibuka LKPD-nya, dikerjakan, dan buku yang ada ya yang kalian pegang silahkan dibuka sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD.
Setelah itu kalian bisa sekaligus melakukan perancangan pembuatan produk yang ingin kalian kerjakan dengan menggunakan alat bantu yang sudah Bapak jelaskan tadi. Silahkan, ya itu silahkan dibuka, silahkan dikerjakan. Yang satu bisa membuka materi di handphone, yang lainnya bisa membuka di buku paket, dan yang satu bisa mengerjakan. Silahkan dikerjakan. Setelah itu, setelah LKPD terisi dengan baik dan benar, silahkan kalian mencari, menentukan, membuat sebuah perencanaan produk apa yang selanjutnya ingin kalian kerjakan. Jadi masing-masing kelompok harapan saya bisa membuat perencanaan, membuat sebuah produk yang tidak sama dengan kelompok lain, sambil dipelajari materi yang tadi Bapak share di grup WhatsApp. Nah, seperti itu, bagus, bisa diisikan di LKPD. Ya, seperti itu, diisi. Ini diisi, dilihat materinya sesuai dengan yang kalian buka di grup, bisa kalian kerjakan. Ya, ditulis di situ tidak apa-apa, dikerjakan semua, LKPD diisi penuh. Baik, apa sudah selesai? Sudah selesai? Belum. Untuk kelompok Piblok apa selesai? Belum. Untuk kelompok Arbor selesai? Belum, Pak. Oke, saya kasih waktu lagi, silakan dilanjutkan. Bisa kalian kerjakan supaya hasilnya maksimal. Baik, untuk kelompok clamping apakah sudah selesai? Belum, Pak. Oke, bisa dilanjut. Kalau belum, diselesaikan. Untuk kelompok Arbor selesai? Belum, Pak. Belum, oke. Baik, untuk LKPD apakah sudah terisi semua? Ya. Untuk masing-masing kelompok selesai ya? Oke, untuk tugas yang kedua ya, tadi kalian Bapak minta untuk membuat sebuah perencanaan pembuatan produk. Apakah sudah selesai? Oke, kalau sudah silahkan kalian per kelompok mempresentasikan satu persatu. Diawali oleh kelompok clamping. Silahkan ke depan. Untuk kelompok yang lain bisa memperhatikan. Bila nanti ada sesuatu hal yang belum kalian pahami, kalian bisa menanyakan. Oke? Saya dari kelompok clamping ingin mempresentasikan proses pembuatan roda gigi lurus. Spesifikasi dari roda gigi lurus ini adalah sebagai berikut: modul 1,5 dan Z30. Perlengkapan alat dan bahan: 1. Mesin bubut, mesin fresh universal. 2. Pisau fresh M1,5. 3. Kikir rata halus. 4. Jangka sorong. 5. Mata bor 15 dan 16 mm. 6. Bor center. 7. Mandrel. 8. Bahan aluminium cor 50 x 38 mm. Tindakan keamanan atau keselamatan kerja: 1. Jangan merubah kecepatan mesin ketika mesin dalam keadaan hidup. 2. Letakkan semua alat ukur pada tempat yang aman atau terpisah pada benda yang kasar. 3. Pakailah alat pelindung mata ketika membubut dan mengetam atau mengefreeze. 4. Dilarang membersihkan tangkal mesin, sisa potongan bahan pada saat mesin masih hidup.
5. Jangan meninggalkan mesin dalam keadaan hidup. Langkah kerja: 1. Cek ukuran bahan dan alat bantu yang diperlukan. 2. Mempersiapkan mesin bubut dan perlengkapannya. 3. Cekam benda kerja dan sisakan kurang lebih 3 mm. Kuatkan. 4. Bubut rata permukaan ujung benda kerja kemudian lepas. 5. Cekam ujung benda kerja yang telah dibubut rata seperti langkah nomor 4. Bubut rata ujung benda kerja sehingga mencapai ukuran panjang 20 mm. 6. Lakukan pengeboran senter. 7. Lakukan pengeboran dengan diameter mata bor 15 mm. 8. Lakukan pengeboran dengan mata bor 16 mm. Kurangi kecepatan pemakanan. 9. Lepas benda kerja, kemudian pasang pagar material dengan diameter 16 mm. 10. Cekam mandrel kemudian bubut rata permukaan benda kerja 43 mm. 11. Tirus bagian ujung benda kerja 2 kali 45 derajat lepas benda kerja. 12. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan mesin freeze. 13. Gunakan kepala pembagi dengan jumlah baukan 18. 14. Pasang benda kerja pada cekam kepala pembagi. 15. Menentukan titik nol pemakanan dengan cara: A. Nyalakan motor spindle utama. B. Dekatkan mata pisau freeze tepat di atas benda kerja. Turunkan posisi pisau dengan memutar handle penurun dan menarik meja. C. Posisi pisau harus benar-benar sejajar sesungguh dengan benda kerja. D. Turunkan hingga sedikit menyentuh benda kerja. E. Putar pengukur pada handle penaik dan penurun meja pada posisi 0. Jauhkan mata pisau freeze. 16. Naikkan meja freeze setinggi 3,25 mm sebagai tinggi gigi, kemudian makankan, jauhkan kembali. 18. Putar piring pembagi 1 kali putaran dan 6 lubang pada piring pembagi 18. 19. Lakukan langkah kerja 17 dan 18 hingga terbentuk roda gigi. 20. Lepas roda gigi dari cekam maupun dari mandrel. 21. Rapikan bagian kepala roda gigi menggunakan gigi halus. 22. Buat lubang pasak. 23. Selesai. Baik, itu presentasi dari kelompok clamping. Beri tepuk tangan. Oke, dari yang disampaikan oleh kelompok clamping, apakah ada yang bertanya? Mungkin silakan. Mungkin kelompok yang ingin tanya. Saya Pak, Ya, apakah Z bisa dibuat 30 saja? Tidak. Z dibuat sesuai kebutuhan. ya, perhatikan. Jadi pertanyaan dari kelompok temu tadi, apakah Z hanya bisa dibuat 30 saja? Jawabannya tidak. Z itu bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan. Bisa 15, 16 dan seterusnya. Bahkan lebih dari 30 juga bisa dibuat. Ya, Z itu adalah jumlah gigi, bisa ditentukan atau dibuat sesuai dengan keinginan si operator, ingin membuat Z-nya berapa atau roda giginya berapa. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok clamping. Oke, untuk kelompok clamping silahkan kembali ke tempat duduk. Untuk berikutnya presentasi yang kedua yaitu kelompok arbor. Untuk kelompok arbor silahkan disiapkan untuk materinya, terus alatnya, terus nanti silahkan ke depan, ada salah satu yang operator, ada yang membaca, dan yang lainnya ikut menyimak. Untuk kelompok arbor saya persilahkan. Dan yang terakhir untuk kelompok dividing head, silakan untuk kelompok dividing head bisa ke depan. Untuk kelompok dividing head, silahkan mempersiapkan materi yang akan dipresentasikan. Silahkan dibuka. Oke, sudah. Silahkan kelompok
dibimbing head. Untuk kelompok lain silakan menyimak. Nanti bila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ke kelompok dibimbing head. Silakan kelompok dibimbing head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dividing Head ingin mempresentasikan proses pembuatan gigi rek. Langkah-langkah pembuatan gigi rek. 1. Penyiapan benda kerja termasuk penentuan dimensi. B. Pemasangan benda kerja. C. Pemilihan, pemasangan, dan setting pisau vise. D. Penentuan pitch dan kedalaman pemotongan. E. Pemotongan. Penyiapan benda kerja. Proses pembuatan gigi rek merupakan kelanjutan dari pekerjaan vise, terutama dalam membuat bahan dasarnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah cermat dalam menyiapkan bahan dasar melalui proses vise. Mesin tersebut harus dilengkapi dengan beberapa kelengkapan, antara lain 1. Pisau vise dengan modul yang sama dengan modul giginya, alat-alat penjepit, klem, dan alat-alat pembawa. 2. Kepala pembagi dan kelengkapan gearbox. 3. Alat-alat ukur, jangka sorong, penyiku, dan lainnya. 4. Blok gores dan semacamnya. Pemasangan benda kerja. Dalam pemrosesan gigi rek, pencekaman benda kerja dapat dilakukan dengan menjepit benda kerja pada rambung menggunakan fitur dan dapat pula diklaim langsung di meja mesin. Pemilihan, pemasangan, dan penyetingan pisau vise. Dalam pemilihan, pemasangan, dan penyetingan pisau vise pada proses pengopisan gigi rek pada dasarnya sama dengan pemilihan, pemasangan. Penentuan kedalaman pemotongan. Kedalaman pemotongan untuk sistem modul 2,25 kali modul kedalaman. Pemotongan sistem diametral pitch 2,157. Pemotongan gigi. Setelah pemasangan benda kerja, pengecekan kelurusan pahat, penentuan speed dan fit, setting dalam pemotongan siap, maka langkah selanjutnya adalah operasional pemotongan. Pisau yang digunakan adalah nomor 8. 1. Persiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk pembuatan roda gigi lurus. 2. Pemasangan blank gigi rek pada ragum yang telah terpasang sebelumnya. Setting pisau pada sisi benda kerja dan selanjutnya geser pisau. 4. Atur kedalaman pemaksaan sebesar 3,3 mm. 5. Setelah posisi cutter pada posisi yang benar, lakukan pemotongan pada gigi pertama. 6. Berikut lakukan pemotongan gigi kedua dengan menggeser meja sebesar 4,71 mm. 7. Ukurlah tebal gigi dengan girtut vernier. Bila ternyata ada kurangnya, atur kembali depth of cut. 8. Kemudian lakukan kembali pemotongan sehingga selesai dengan menggunakan gerakan meja secara otomatis atau manual. Hasil batang gigi yang baik adalah yang tepat terhadap pasangannya atau gaunnya. Demikian presentasi dari kelompok Dividing Head. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu adalah pemaparan presentasi dari kelompok Dividing Head. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Dividing Head. Ya, sebelum diakhiri mungkin ada yang ingin kalian tanyakan dari kelompok lain untuk kelompok Dividing Head. Ada Pak. Ya. Apakah modul bisa dibuat selain 1,5? Bisa. Untuk modul bisa ditentukan dengan
keperluan pembuatan gigi rek. Oke, tadi pertanyaannya apakah modul hanya menggunakan 1,5? Sebenarnya tidak, bisa menggunakan modul sesuai dengan keperluan pembuatan gigi rek. Modul itu juga bermacam-macam, ada mulai M1 sampai M yang tidak terhingga sesuai dengan kebutuhan pembuatan gigi rek. Ya, sekali lagi untuk modul bisa menyesuaikan. Baik, kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok Dividing Head. Untuk kelompok Dividing Head, karena sudah selesai bisa kembali ke tempatnya, silahkan. Alhamdulillah untuk presentasi dari kelompok clamping, kelompok arbor, kelompok V-block dan kelompok Dividing Head sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau diperhatikan dari hasil presentasi masing-masing kelompok, Bapak langsung memberikan apresiasi ya, masing-masing kelompok ada penilaian ya. Langsung saya berikan penilaiannya sebagai penyemangat kalian dalam mengerjakan tugas di berikutnya sehingga kalian bisa mengerjakan dengan maksimal dan dengan baik. Ya, yang pertama untuk kelompok clamping tadi presentasi yang pertama mendapatkan nilai A+. Tepuk tangan dulu. Ya. Terus yang berikutnya untuk kelompok arbor dapat nilai A. Ya. Untuk kelompok V-block dapat nilai A. Dan untuk kelompok Dividing Head yang terakhir mendapatkan nilai A+. Untuk pekerjaan LKPD dan pembuatan perencanaan sebuah produk sudah selesai, bisa kembali ke tempat duduk seperti semula. Silakan. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya, sebelum kita akhiri, ya, ini ada tugas. Nanti kalian silahkan merangkum apa yang telah kita lakukan di pertemuan hari ini. Berisi tentang kegiatan hari ini dari awal hingga akhir dan pekerjaan, pengetahuan dan ilmu yang kalian dapatkan di hari ini, sehingga di kemudian pertemuan yang berikutnya kita bisa melihat materi yang sudah kita dapat dan nantinya sebagai landasan untuk materi yang berikutnya. Tentang macam-macam mesin dan jenis untuk pekerjaan tertentu. Nah, untuk mengakhiri pertemuan di hari ini, silakan salah satu pimpin doa. Siapkan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuan di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.